watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nurfadilah dari Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis saya yang berjudul Sweet Potato Bars. Jadi, mari kita dengarkan. Nah, di sini ide bisnis saya yang berjudul Sweet Potato Bars akan saya jelaskan dalam 4 poin. Yang pertama ada Sweet Potato Bars itu sendiri, yang kedua ada sasaran, yang ketiga adalah poin pemasaran, dan yang terakhir adalah analisis SWOT. Yang pertama, Sweet Potato Bars. Apa sih Sweet Potato Bars itu? Jadi, Sweet Potato Bars itu jadi apa sih Sweet Potato Bars itu? Sweet Potato Bars adalah cemilan yang terbuat dari ubi yang kemudian dikombinasikan dengan isian buah, coklat, ataupun keju. Dan proses memasaknya dari dikukus, kemudian nanti digoreng sehingga memiliki tekstur lembut di dalam dan crispy di luar. Nah, mungkin seperti ini adalah gambaran kasarnya untuk Sweet Potato Bars. Tuh. Nah, di sini akan terbagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama ada Sweet Potato Bars dengan manisnya janji. Dengan 3 varian rasa atau beberapa jenis rasa. Yang pertama ada Chocolicious, yang kedua Kaupu Chiaku, dan yang ketiga ada Sweet Vanilla. Kemudian kategori yang kedua ada masamnya masa lalu, ada Strawberry Indong, nanasnya ketemu dia, dan anggurin aja. Dan yang ketiga ada masa depan di genggaman, seperti ada karamel melted, keju dysphoria, dan salju cerita. Untuk rasa-rasa itu akan menjadi menu andalan di Sweet Potato Bars. Oke, next. Nah, poin yang kedua adalah sasaran atau target pasar saya. Yang pertama ada remaja, yang kedua ada anak-anak, dan yang ketiga ada orang dewasa. Mengapa remaja menjadi sasaran utama saya? Karena produk ini sangat cocok untuk remaja. Remaja itu menyukai sesuatu yang unik, menarik. Kemudian produk ini sangat instagramable banget. Rasanya jelas enak, dan yang terakhir harganya sangat terjangkau. Jadi pas banget untuk remaja-remaja zaman sekarang. Kemudian yang kedua ada anak-anak. Produk yang sehat, kemudian dengan warna yang menarik, adalah salah satu makanan yang disukai anak-anak. Dan yang ketiga adalah orang dewasa. Tentunya semua kalangan bisa menikmati produk ini. Ya, poin ketiga adalah poin pemasaran. Saya akan melakukan pemasaran produk saya dengan 3 cara. Yang pertama secara online, yang kedua secara langsung atau melalui brosur, yang ketiga mengadakan promo. Yang pertama saya melakukannya secara online karena jangkauan promosi sangat luas, kemudian efisien, praktis, dan hemat. Yang ketiga bisa dilakukan 24 jam nonstop, bisa di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang kedua secara langsung atau melalui brosur, karena adalah salah satu upaya yang saya lakukan
untuk bisa bertatap muka dengan para customer secara langsung. Dan yang ketiga adalah mengadakan promo agar pelanggan tetap tertarik dan tetap menyukai produk saya. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa jenis media online yang saya gunakan untuk mempromosikan produk saya, seperti Twitter, kemudian ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, YouTube, kemudian melalui media cetak, brosur, dan mengadakan promo. Ya. Kemudian ada analisis SWOT. Analisis SWOT tentang produk saya. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang pertama unik, menarik, dan sehat. Tentunya sehat karena tidak menggunakan bahan pengawet. Dan yang kedua adalah harganya terjangkau. Yang ketiga, rasa yang lembut di dalam dan crispy di luar merupakan suatu kelebihan tersendiri tentang produk itu sendiri. Kemudian ada weakness ataupun kelemahan. Pertama, produk tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, kurang modal. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku sangat tergantung pada musim. Kemudian yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Yang pertama, belum ada pesaing usaha. Yang kedua, bisa dinikmati semua kalangan. Yang ketiga, sangat instagramable banget. Kemudian yang ketiga, atau yang keempat, ada threat ataupun ancaman. Yang pertama ada kompetisi. Yang kedua, ada perekonomian yang tidak stabil dapat menurunkan daya beli masyarakat. Dan yang ketiga, terus bermunculannya usaha yang baru menambah daftar pesaing. Nah, sekian dari presentasi dari ide bisnis saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum sebesar-besarnya. Nah, demikian penjelasan tentang ide bisnis saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love